Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story, mari kita awali dengan bersyalawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan, seseorang datang ke pernikahan mantan kekasihnya, namun bukan untuk mengganggu, melainkan hanya ingin memberi selamat? Tetapi, ia justru dihina di depan banyak orang, dipermalukan tanpa sedikit pun rasa iba. Dan yang lebih mengejutkan, tak seorang pun tahu siapa sebenarnya orang itu, sampai sebuah momen di akhir membuat semua orang terdiam. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Dan apa yang membuat kisah ini layak untuk kita dengar hingga akhir? Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, di sebuah jalan sempit yang mengarah ke pasar tradisional, seorang pria mendorong gerobak sayur. Kaos polosnya lusuh, warnanya pudar, ada robekan di bagian bahu. Celana pendek jeans yang ia kenakan juga tak kalah kumal. Warnanya memudar. Ada sobekan besar di bagian lutut. Sandal jepit yang ia pakai tipis dan hampir putus. Wajahnya terpapar sinar matahari. Kulitnya legam. Keringat membasahi pelipisnya. Dia adalah Bima. Seorang pedagang sayur keliling yang biasa menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Setiap pagi, ia memanggul sayur mayur segar, berharap ada yang membeli untuk makan siang keluarga. Namun hari ini berbeda. Bukan pasar atau perumahan yang menjadi tujuannya, melainkan sebuah gedung pernikahan mewah di pusat kota. Bima berhenti sejenak di depan cermin toko yang ia lewati. Ia menatap pantulan dirinya. Lusuh. Jauh dari kata pantas untuk menghadiri acara resmi, apalagi pesta pernikahan. Namun, ia hanya menarik napas panjang. Aku cuma mau mengucapkan selamat, tidak lebih, gumamnya pelan, seolah menenangkan hati sendiri. Ketika sampai di halaman gedung, suara musik pengiring pernikahan terdengar lembut, dipadukan dengan riuh tawa para tamu. Mobil-mobil mewah berjejer rapi. Para undangan tampil mempesona dengan setelan jas dan gaun elegan. Kontras sekali dengan sosok Bima yang menenteng keranjang sayur di pundak. Beberapa tamu mulai memperhatikannya. Ada yang berbisik sambil tertawa kecil. Ada pula yang memandang dari ujung kepala sampai kaki, lalu menggelengkan kepala dengan senyum meremehkan. Itu bukan si Bima? Dulu pacarnya Ratna, kan? Bisik seorang tamu wanita pada temannya. Iya. Astaga, lihat penampilannya. Kayak baru keluar dari kebun. Jawab temannya sambil menutup mulut, menahan tawa. Bima tetap melangkah. Tatapannya lurus ke depan, menuju pelaminan. Di sana, pengantin wanita berdiri anggun dengan seragam kebanggaan, seragam polisi wanita. Dialah Ratna, mantan kekasih Bima. Di sebelahnya, berdiri seorang pria gagah berseragam polisi, suaminya yang baru. Bima tersenyum tipis saat mendekat. Selamat ya, Ratna, ucapnya dengan suara rendah, tulus. Meski ia sadar banyak mata memandangnya dengan hinaan. Ratna menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Senyumnya berubah menjadi miring. Bima, astaga, kamu datang ke sini dengan penampilan seperti ini? Suaranya cukup keras hingga tamu di sekitar pelaminan ikut mendengar. Beberapa orang mulai tertawa pelan. Seorang pria berseragam polisi yang berdiri di dekat pelaminan menimpali. Wah, ini resepsi pernikahan. Bukan pasar sayur. Yang lain menambahkan sambil tertawa. Kalau bawa dagangan, nanti basi, Mas. Bima terdiam. Ia menatap Ratna, lalu berkata pelan. Aku hanya ingin mengucapkan selamat, tidak lebih. Ratna tertawa singkat. Dulu kamu janji mau membahagiakan aku. Tapi lihat dirimu sekarang. Bima, tukang sayur keliling. Baju pun tak layak. Apa kamu nggak malu datang ke sini? Tawa para undangan semakin ramai. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel, merekam momen itu. Bima menarik napas dalam-dalam. Aku tidak datang untuk membuka luka lama. Aku datang karena aku ingin mendoakan kalian. Namun Ratna langsung memotong. Kalau begitu, cukup ucapkan dari jauh. Jangan bikin malu di sini. Bima menatapnya sebentar. Tatapannya tidak marah, tapi juga bukan tatapan orang kalah. Lalu ia berbalik, berjalan meninggalkan pelaminan.
Di sudut ruangan, seorang polisi muda yang memperhatikan sejak tadi bergumam pelan pada temannya. Entah kenapa, tatapan dia bukan tatapan biasa. Bima keluar dari gedung, duduk di bangku panjang dekat parkiran. Ia menatap langit yang mulai mendung, sementara dari kejauhan terdengar tawa-tawa para tamu yang masih membicarakan dirinya. Di kepalanya, entah kenapa, ia tidak merasa terluka oleh hinaan tadi. Seolah ia tahu, waktunya untuk bicara belum tiba. Ia menatap keranjang sayurnya, lalu bergumam pelan. Sabar, sebentar lagi. Bima masih duduk di bangku panjang dekat parkiran, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak mempedulikan tatapan heran dari beberapa tamu yang keluar masuk gedung. Keranjang sayur di sampingnya tampak kontras dengan suasana mewah di sekitarnya. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Ternyata dua orang pria berseragam polisi menghampirinya. Wajah mereka penuh senyum mengejek. Mas, maaf ya, ini acara pernikahan, bukan tempat jualan sayur. Lagian, nggak malu apa? Mantan kamu nikah sama polisi, kamu datang cuma modal baju robek-robek. Kata salah satunya sambil menyilangkan tangan di dada. Bima hanya menatap mereka. Aku tidak berniat mengganggu. Aku cuma ingin memberi selamat. Polisi yang satunya terkekeh. Selamat? Selamat tinggal maksudnya. Sudah, pulang saja. Nanti tamu lain risih lihat kamu. Bima menunduk sebentar, lalu berdiri. Ia tahu, semakin lama ia di sana, semakin banyak cemoohan yang akan datang. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, suara yang sangat ia kenal terdengar dari arah pintu. Ratna muncul bersama suaminya. Gaun putih elegannya membuatnya terlihat semakin anggun. Namun tatapannya pada Bima tajam, seolah kedatangan pria itu adalah sebuah aib besar. Bima. Suaranya pelan tapi menusuk. Aku sudah bilang, jangan datang ke sini. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Apalagi kamu datang dengan penampilan seperti ini. Lihat dirimu, kotor, lusuh. Membuat semua orang di sini bertanya-tanya siapa kamu sebenarnya. Bima menghela napas. Aku pikir, setelah semua yang kita lalui dulu, setidaknya aku masih boleh mengucapkan selamat. Itu saja. Ratna tersenyum sinis. Dulu kamu janji mau bahagiakan aku. Tapi kenyataannya, kamu memilih jadi tukang sayur. Lihat sekarang, aku menikah dengan seorang perwira polisi. Hidupku lebih terjamin, lebih terhormat. Kalau kamu benar-benar ingin mendoakan aku, lakukan dari rumah. Jangan muncul di sini dan membuat orang kasihan melihatmu. Beberapa tamu yang berdiri di dekat mereka mulai saling berbisik. Kasihannya, mantannya datang cuma buat dihina begitu, kata seorang ibu pelan. Namun di sudut lain, ada yang malah tertawa pelan sambil merekam. Suami Ratna menatap Bima dengan tatapan menantang. Saya tidak tahu siapa kamu sekarang, tapi jelas kamu tidak pantas berada di sini. Silakan keluar. Bima menatap balik, namun suaranya tetap tenang. Baiklah, aku pergi. Ia melangkah meninggalkan halaman, melewati jejeran mobil mewah yang mengkilap. Saat hampir sampai di pintu gerbang, seorang polisi muda yang sejak tadi mengamati tiba-tiba memanggilnya. Mas, tunggu sebentar. Bima berhenti. Polisi itu mendekat, menatap Bima dengan tatapan penasaran. Entah kenapa, saya merasa pernah lihat Mas ini di suatu tempat, tapi bukan di pasar. Mas, pernah dinas di militer, ya? Tanyanya ragu. Bima hanya tersenyum samar. Kalaupun iya, itu sudah lama. Polisi itu mengangguk. Meski jelas terlihat ia belum puas dengan jawabannya. Bima lalu melangkah pergi, meninggalkan keramaian. Di dalam gedung, Ratna kembali ke pelaminan. Namun pikirannya sedikit terusik. Tatapan Bima tadi, dan cara ia berbicara, sama sekali bukan seperti orang yang kalah atau terhina. Ada wibawa yang entah datang dari mana. Seorang tamu pria yang duduk di meja dekat pelaminan bertanya pada Ratna. Itu mantan kamu? Ya, tukang sayur? Tapi, cara dia berdiri dan bicara tadi, entah kenapa seperti orang yang terbiasa memimpin.
Ratna berusaha mengalihkan pembicaraan. Itu cuma kebetulan. Mungkin dia berlagak saja. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Sementara itu, di luar gedung, Bima berjalan kaki menyusuri trotoar. Matanya menatap lurus ke depan. Ia tahu, hari ini belum waktunya semua orang tahu siapa dirinya. Ia punya alasan kuat untuk tetap diam, meski harga dirinya baru saja diinjak-injak. Di perempatan jalan, sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Jendela terbuka, dan seorang pria berseragam TNI berpangkat mayor melongo keluar. "Mas Bima, kita perlu bicara. Ada perintah mendadak dari markas." Bima mengangguk pelan. Namun sebelum ia masuk mobil, ia melirik kembali ke arah gedung resepsi yang mulai ramai dengan lampu pesta. Bibirnya membentuk senyum tipis, seperti seseorang yang sudah tahu, waktunya akan tiba. Bab ini berakhir dengan kesan misterius. Penonton dibuat bertanya-tanya, apa sebenarnya hubungan Bima dengan militer? Dan mengapa seorang perwira TNI memanggilnya dengan hormat? Mobil hitam itu melaju meninggalkan keramaian gedung resepsi. Di dalamnya, suasana sunyi. Bima duduk di kursi penumpang depan, menatap keluar jendela. Lampu jalan berganti-ganti, memantulkan cahaya samar di wajahnya yang tenang namun menyimpan banyak cerita. Mayor Arif, pria berseragam TNI yang menjemputnya tadi, membuka percakapan. "Mas Bima, saya sempat lihat dari jauh. Kamu benar-benar datang ke pernikahan itu?" Bima mengangguk pelan. "Iya, aku cuma ingin mengucapkan selamat." Tapi ternyata, sambutannya tidak seperti yang kuharapkan. Mayor Arif menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. "Kamu yakin gak apa-apa diperlakukan begitu di depan banyak orang? Jujur saja, kalau saya yang jadi kamu, mungkin sudah saya tempeleng satu-satu." Bima tersenyum tipis. "Kalau aku melakukan itu, aku sama saja seperti mereka. Lagi pula, aku masih punya misi. Belum waktunya orang-orang tahu siapa aku." Mobil berhenti di sebuah rumah makan sederhana di pinggir kota. Mereka duduk di sudut, jauh dari telinga pengunjung lain. Mayor Arif memesan kopi hitam untuk mereka berdua. "Mas, markas minta kita siap-siap. Ada operasi besar minggu depan. Tapi sebelum itu, kamu harus selesaikan urusan pribadimu. Aku lihat tadi, mantanmu itu. Dia benar-benar nggak kenal siapa kamu sekarang." Bima mengaduk kopinya pelan. Matanya menatap kosong ke arah luar. "Ratna pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Dulu, sebelum aku masuk akademi, aku berjanji akan menikahinya setelah lulus. Tapi takdir berkata lain. Saat aku menjalani pendidikan, dia memilih pergi. Katanya karena aku tidak pasti. Dia butuh masa depan yang jelas. Dan dia pikir seorang pedagang sayur lebih baik daripada calon tentara yang entah kapan pulang." Mayor Arif menghela napas. "Jadi setelah itu kamu sengaja mengambil identitas palsu sebagai tukang sayur. Dan semua orang, termasuk dia, percaya?" Bima mengangguk. "Itu bagian dari penyamaran. Selama 2 tahun terakhir, aku keluar masuk wilayah rawan, mengumpulkan informasi. Aku harus terlihat seperti warga biasa. Bahkan keluarga pun tidak tahu. Dan hari ini, aku tidak berniat membuka semuanya, meskipun harga diriku diinjak." Di sisi lain kota, di dalam mobil pengantin yang sedang melaju pulang ke rumah baru mereka, Ratna duduk bersandar sambil menatap keluar jendela. Senyum di wajahnya hilang sejak Bima meninggalkan gedung. Suaminya, Dimas, melirik sekilas. "Kamu kenapa? Masih kepikiran sama orang tadi?" Ratna diam sebentar. Entahlah, tatapannya, cara dia berdiri, itu bukan seperti tukang sayur biasa. Rasanya seperti, aku pernah melihat tatapan itu di tempat lain, di situasi yang tegang. Dimas tertawa kecil. "Kamu terlalu banyak nonton film. Dia cuma mantan pacar yang gagal. Ratna, sudahlah, lupakan saja. Fokus sama hidup baru kita." Ratna mengangguk, tapi pikirannya tetap tak tenang. Ia teringat masa-masa dulu, saat Bima sering menghilang berhari-hari tanpa kabar.
Saat itu ia pikir Bima hanya malas bekerja. Tapi sekarang, entah mengapa, ia mulai curiga ada alasan lain di balik itu. Keesokan harinya, Ratna sedang duduk di ruang kerjanya di kantor polisi ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau mau tahu siapa sebenarnya Bima, datanglah ke warung kopi dekat jembatan tua jam 8 malam ini. Jangan bawa siapa-siapa. Ratna tertegun membaca pesan itu. Hatinya berdebar. Ia ragu, tapi rasa penasarannya terlalu besar. Malamnya, ia pergi diam-diam. Warung kopi itu sepi. Hanya ada beberapa pelanggan. Ratna memesan minuman, lalu duduk di sudut. Tak lama, seorang pria tua menghampirinya. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. "Kamu Ratna?" tanyanya. Ratna mengangguk. "Iya. Anda siapa?" Pria itu tersenyum samar. "Saya teman lama Bima. Dulu, waktu dia di akademi, saya sering ikut melatih fisiknya. Dia bukan orang sembarangan. Dia lulusan terbaik di angkatannya. Banyak misi penting negara yang berhasil karena dia." Ratna menelan ludah. "Tapi, dia tukang sayur." Pria itu menggeleng. "Itu hanya kedok. Untuk keamanan, identitasnya dirahasiakan. Bahkan keluarganya pun tidak tahu. Dia, orang yang kamu hina kemarin, adalah seorang TNI yang disegani." Ratna terdiam. Kata-kata pria itu berputar di kepalanya. Rasa malu, bersalah, dan tak percaya bercampur jadi satu. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu sudah berdiri dan pergi, meninggalkannya sendirian di meja. Ia pulang malam itu dengan langkah gontai. Wajah Bima, tatapan matanya, dan kesabaran yang ia tunjukkan kemarin terus terbayang di benaknya. Hatinya mulai gelisah, apalagi ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap di depan semua orang. Sementara itu, di markas TNI, Bima sedang berdiri di depan papan operasi, mendengarkan instruksi misi dari komandannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu, ada satu hal yang akan terjadi sebelum misi itu dimulai. Sebuah pertemuan yang akan mengubah pandangan semua orang terhadap dirinya. 2 hari berlalu sejak pernikahan itu. Namun gema hinaan dan tawa para tamu masih terngiang di telinga Bima. Bukan karena ia sakit hati, tapi karena semua itu terjadi di depan mata orang-orang yang dulu mengenalnya dengan baik. Pagi itu, Bima duduk di beranda rumah kontrakannya yang sederhana. Udara dingin masih menyelimuti. Kabut tipis menggantung di jalan kampung. Ia menyeruput kopi sambil menatap keranjang sayur di sudut beranda. Matanya tidak menatap sayuran itu, melainkan jauh menembus pikiran yang lebih dalam. Ponselnya berdering. Nama Mayor Arif muncul di layar. "Mas Bima, ada perubahan rencana." Suara Arif terdengar tegas. "Ada apa?" tanya Bima sambil berdiri. "Kita dapat informasi intelijen. Target yang selama ini kita cari akan muncul di sebuah acara resmi di balai kota besok malam. Aku tahu kamu nggak mau ketemu orang-orang itu lagi. Tapi kabarnya, polisi kota juga diundang. Termasuk Ratna." Bima terdiam. Matanya sedikit menyipit. "Jadi, ini berarti aku harus ada di sana?" "Betul. Dan kalau bisa, jangan pakai penyamaran. Mereka harus tahu siapa kamu sebenarnya," jawab Arif. Kali ini nadanya lebih berat. Sementara itu, di kantor polisi, Ratna sedang memeriksa undangan acara resmi dari pemerintah kota. Acara itu akan dihadiri para pejabat, petugas keamanan, dan tokoh penting. Ia awalnya tidak terlalu memikirkan, sampai membaca daftar tamu kehormatan di sudut bawah undangan. Matanya membesar. Letnan 2 Bima Prasetya, lulusan terbaik Akademi Militer. Tangannya bergetar. Ia membaca ulang nama itu berkali-kali, berharap ada kesalahan cetak. Namun jelas sekali, nama yang tertera adalah nama mantan kekasihnya, orang yang ia hina habis-habisan di hari pernikahannya. Ratna berusaha menenangkan diri. Tidak mungkin, itu cuma kebetulan nama, gumamnya pelan. Namun rasa penasaran bercampur takut mulai menggerogoti pikirannya. Malam hari, di markas TNI,
Bima berdiri di depan cermin mengenakan seragam hijau lengkap dengan atribut dan tanda kehormatan. Cahaya lampu memantul di badge nama yang terpasang rapi di dada kirinya. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya tajam. Mayor Arif masuk ruangan. "Kamu siap?" Bima menoleh. "Selalu." Arif tersenyum. "Kali ini, semua akan tahu siapa kamu." Mereka keluar bersama menuju mobil dinas. Keesokan malam, balai kota sudah dipenuhi tamu undangan. Lantai marmer mengkilap. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya mewah. Para pejabat, polisi, dan tentara bercampur di ruangan yang penuh formalitas itu. Ratna datang bersama suaminya, Dimas. Ia mengenakan gaun biru gelap yang elegan, namun matanya sibuk menyapu ruangan. Ia mencari sosok yang namanya tercetak di undangan itu. "Kenapa gelisah?" tanya Dimas sambil menuangkan minuman. Ratna tersenyum kaku. "Tidak, hanya mencari beberapa tamu yang belum datang." Tak lama, pintu utama terbuka. Semua kepala menoleh. Masuklah rombongan TNI berpakaian dinas upacara lengkap. Di barisan depan, berjalan tegap seorang pria tinggi berwajah tegas. Seragamnya penuh tanda kehormatan. Langkahnya mantap. Setiap gerakan seperti sudah terlatih bertahun-tahun. Ratna terbelalak. Tangannya spontan meremas tas kecil yang ia pegang. Itu Bima. Pria yang 2 hari lalu ia hina di pelaminan. Kini berdiri gagah sebagai perwira TNI. Bima tidak langsung menatap Ratna. Ia fokus menuju meja utama, memberi hormat pada pejabat kota, lalu duduk di kursi kehormatan. Namun saat semua mata kembali sibuk dengan acara, pandangan mereka akhirnya bertemu. Tatapan itu sama seperti tatapan di hari pernikahan Ratna. Tenang, tapi penuh makna. Seolah berkata, "Aku tidak marah, tapi aku ingat." Dimas, yang duduk di sebelah Ratna, melihat reaksi istrinya. "Kamu kenal dia?" Ratna menelan ludah. "Iya, dia. Mantan pacarku." Dimas terkejut. "Mantan pacarmu? Yang tukang sayur itu?" Ratna menunduk. "Dia bukan tukang sayur." Acara berlanjut. Para tamu diberi kesempatan berbincang santai. Beberapa polisi yang dulu ikut menertawakan Bima kini berdiri di pojok, saling berbisik sambil melirik ke arahnya. Raut wajah mereka berubah, antara tidak percaya dan malu. Ratna akhirnya memberanikan diri melangkah ke arah Bima. Langkahnya pelan, jantungnya berdegup kencang. "Bima." Panggilnya pelan saat sudah berdiri di hadapannya. Bima menoleh, tersenyum tipis. "Ratna." Ratna mencoba bicara, tapi suaranya bergetar. Aku nggak tahu." Bima memotong lembut. "Sudahlah, waktu akan menjawab semuanya." Kalimat itu membuat Ratna semakin gelisah. Ia sadar, momen besar akan terjadi, dan semua orang akan ada di sana untuk menyaksikannya. Di ujung ruangan, Mayor Arif memberi isyarat pada Bima. Tanda bahwa saatnya akan segera tiba. Sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang di ruangan itu. Selamanya. Suasana di balai kota malam itu berubah hening ketika pembawa acara mengumumkan sesi penghargaan bagi para petugas keamanan yang telah berjasa dalam operasi penting. Nama demi nama disebut. Tepuk tangan menggema di ruangan. Namun semua itu hanyalah pembuka. Ketika pembawa acara mengatakan, "Dan inilah penghargaan tertinggi malam ini, diberikan kepada perwira muda yang berhasil memimpin misi rahasia lintas negara dan menyelamatkan banyak nyawa." Semua tamu mulai menoleh ke pintu masuk utama. Mayor Arif melangkah masuk, membawa sebuah kotak penghargaan berlapis bludru hitam. Di belakangnya, berjalan tegap Letnan 2 Bima Prasetya. Seragamnya rapi tanpa celah. Tanda kehormatan berderet di dadanya, sepatu hitamnya berkilau. Langkahnya mantap, sorot matanya lurus ke depan. Para tamu yang 2 hari lalu menertawakan sosok lusuhnya kini terdiam. Beberapa dari mereka bahkan menutup mulut, takut tertangkap kamera sedang melongo. Dari meja tamu, Ratna menunduk. Jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar memegang gelas. Dimas, suaminya, masih ternganga. "Itu, dia?"
Bisik Dimas tak percaya. Ratna mengangguk pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Itu Bima. Tepuk tangan bergemuruh ketika wali kota menyerahkan penghargaan. Kamera wartawan berkilat, membidik setiap gerakan Bima. Saat mikrofon diberikan padanya untuk memberi sambutan, ruangan mendadak senyap. Bima menghela napas sejenak, lalu berkata dengan suara tegas, "Saya berdiri di sini bukan untuk kebanggaan pribadi. Semua pencapaian ini adalah hasil kerja tim. Tugas kami adalah melindungi rakyat, tanpa melihat siapa mereka, apa pekerjaan mereka, atau bagaimana penampilan mereka." Kata-kata itu terasa menembus hati beberapa orang di ruangan, terutama mereka yang baru saja menyadari betapa salahnya menilai orang dari luarnya saja. Setelah acara resmi selesai, para tamu mulai bergerak bebas. Banyak yang ingin bersalaman dengan Bima, beberapa bahkan minta foto. Di sudut ruangan, Ratna berdiri kaku, ragu untuk mendekat. Mayor Arif menghampiri Bima sambil tertawa kecil. "Tuh, lihat. Yang kemarin nyinyir sekarang berebut foto sama kamu." Bima hanya tersenyum tipis. Biar saja. Semua orang punya hak untuk berubah pandangan setelah mereka tahu kebenarannya. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara pelan. "Bima." Bima menoleh. Ratna berdiri di sana. Matanya berkaca-kaca. Dimas mengikuti dari belakang. Wajahnya campuran antara heran dan canggung. Aku nggak tahu, kalau kamu." Ratna tak sanggup melanjutkan. Bima menatapnya dalam. "Kamu nggak perlu tahu. Yang penting, aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu." Ratna menggigit bibirnya, menahan perasaan yang berkecamuk. "Tapi, kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" Bima tersenyum tipis. "Karena tugas kami bukan untuk pamer. Tugas kami adalah menjalankan misi, meskipun harus berpura-pura menjadi orang biasa." Dimas mencoba memecah suasana. "Mas Bima, saya minta maaf atas sikap saya di hari pernikahan. Saya tidak tahu siapa Mas sebenarnya." Bima menatapnya singkat, lalu mengangguk. "Tidak masalah. Waktu akan mengajarkan banyak hal." Beberapa polisi yang dulu ikut menghina Bima kini mendekat dengan raut menyesal. Salah satunya berkata, "Mas Bima, kami benar-benar minta maaf. Kami terlalu cepat menilai." Bima hanya menepuk bahu mereka. "Pelajaran untuk kita semua. Jangan ukur orang hanya dari penampilan." Namun malam itu belum selesai. Mayor Arif menghampiri Bima dengan ekspresi serius. "Mas, target kita ada di sini. Dia ada di lantai 2, di balkon timur. Ini kesempatan kita." Bima mengangguk. "Siapkan tim." Ratna yang mendengar percakapan itu tercengang. "Kamu masih dalam misi?" Bima menatapnya sejenak. "Misi kami tidak pernah benar-benar selesai, Ratna." Ia lalu melangkah pergi bersama timnya, meninggalkan Ratna, Dimas, dan semua orang di ruangan yang kini sepenuhnya sadar bahwa pria yang mereka hina di pelaminan adalah seseorang yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun mereka belum tahu, apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan akan membuat semua orang di tempat itu terpaku dan tak bisa berkata-kata. Suasana balai kota yang semula dipenuhi canda dan tawa perlahan berubah tegang. Dari balkon lantai 2, terlihat sosok pria berbadan kekar mengenakan jas hitam. Matanya terus mengawasi ruangan di bawah. Bima sudah tahu siapa dia. Target yang selama ini mereka cari, seorang buronan lintas negara yang terlibat dalam penyelundupan senjata. Mayor Arif mendekat, berbisik cepat. "Mas Bima, kita punya waktu 5 menit sebelum dia meninggalkan tempat ini. Tim sudah siap di tangga utara dan selatan. Tapi kita butuh kamu yang memimpin." Bima mengangguk singkat. Ia melepas jas upacara yang tadi ia kenakan, memperlihatkan rompi taktis tipis di dalamnya. Tangan kanannya mengencangkan sarung tangan hitam. Pandangan matanya berubah. Wibawa yang tadinya hanya terasa, kini memancar jelas. Aura seorang komandan di lapangan. Ratna, yang berdiri tak jauh, memandangi semua itu dengan mata membesar. Dimas yang berada di sisinya pun ikut terpaku. Itu benar-benar Bima?" tanya Dimas,
seolah masih belum percaya meski sudah melihatnya. Ratna hanya mengangguk, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bima memberi kode isyarat dengan 2 jari, lalu bergerak cepat menuju tangga timur. Sepatunya melangkah ringan tapi penuh kendali. Begitu ia sampai di lantai 2, 2 anggota timnya sudah menunggu. Target di ujung koridor. Komandan. Ada 2 pengawal bersenjata. Lapor salah satu anggota. Bima hanya mengangguk. Kita dekati perlahan. Ingat, jangan ada suara sebelum aku beri tanda. Mereka bergerak mendekat. Dari kejauhan, Bima bisa melihat target sedang berbicara di telepon, sementara 2 pengawalnya berjaga. Saat jarak sudah cukup dekat, Bima memberi isyarat cepat. Dalam hitungan detik, kedua pengawal dilumpuhkan dengan gerakan senyap. Pukulan tepat di leher, disusul kuncian tangan yang membuat mereka tak berdaya. Target terkejut, mencoba kabur, tapi Bima lebih cepat. Dengan sekali gerakan, ia mengunci tangan pria itu ke belakang dan menekan tubuhnya ke tembok. Jatuhkan senjatanya. Perintah Bima tegas. Target meronta. Siapa kamu? Bima mendekatkan mulutnya ke telinga pria itu. Orang yang kamu tidak ingin temui. Sementara itu, di lantai bawah, suasana pesta berubah kacau. Beberapa tamu mulai sadar ada gerakan di lantai atas. Polisi-polisi yang hadir terkejut ketika melihat tim TNI bersenjata bergerak cepat di antara para tamu. Ratna berdiri di tepi tangga, menatap ke atas. Dari celah pagar balkon, ia melihat Bima menyeret target yang sudah diborgol. Sorot matanya tajam, wibawanya begitu jelas. Para anggota tim menutupi sisi kanan kirinya, membentuk formasi perlindungan. Mayor Arif, yang berjalan di depan, berteriak lantang, target aman, jalan bersih. Semua mata tertuju pada mereka. Tamu-tamu terdiam, bahkan musik pesta terhenti. Wartawan yang tadinya memotret acara penghargaan kini mengarahkan kamera mereka ke momen ini. Ketika Bima dan timnya menuruni tangga, suara bisik-bisik mulai terdengar. Itu yang di pernikahan kemarin. Gila, dia ternyata seorang komandan TNI. Bagaimana bisa kita nggak tahu? Bima tetap fokus, menuntun target menuju mobil taktis yang sudah menunggu di luar. Namun sebelum ia naik ke kendaraan, pandangannya bertemu dengan Ratna. Tatapan mereka lama, tak ada kata yang terucap. Di mata Ratna, ada rasa malu, penyesalan, dan kekaguman yang bercampur menjadi satu. Ia baru benar-benar mengerti siapa sebenarnya pria yang ia hina 2 hari lalu. Dimas menghampiri Bima. Suaranya terdengar tulus kali ini. Mas Bima, saya benar-benar minta maaf. Saya salah menilai. Bima hanya mengangguk. Tidak apa. Ingat satu hal. Jangan pernah ukur orang hanya dari yang terlihat. Ratna ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa berdiri di sana, menatap mobil yang membawa Bima pergi. Namun, tak seorang pun di ruangan itu tahu bahwa malam ini hanyalah awal. Masih ada satu momen besar yang akan terjadi besok, momen yang akan membuat semua orang, termasuk Ratna, terdiam dan tak akan pernah melupakan siapa sebenarnya Bima. Pagi itu, berita tentang operasi penangkapan di Balai Kota semalam memenuhi media nasional. Foto-foto Bima dalam seragam TNI beredar luas di televisi dan media sosial. Di setiap headline, namanya tertulis jelas. Letnan 2 Bima Prasetya, lulusan terbaik Akademi Militer, Komandan Operasi Penangkapan Buronan Lintas Negara. Di kantor polisi, suasana mendadak canggung. Beberapa anggota yang hadir di pernikahan Ratna 2 hari lalu saling bertukar pandang. Mereka ingat betul bagaimana mereka tertawa saat Bima datang dengan kaos lusuh dan celana pendek sobek. Ratna duduk di ruangannya, memandangi layar komputer yang menampilkan berita itu. Matanya merah. Semalaman ia tak bisa tidur. Gambar Bima yang gagah saat menurunkan target dari balkon timur kemarin terus terbayang. Setiap kali ia mengingat hinaan yang keluar dari mulutnya di pelaminan, dadanya terasa sesak. Siang harinya, pemerintah kota mengadakan konferensi pers terbuka untuk mengumumkan keberhasilan operasi tersebut. Aula besar balai kota penuh dengan wartawan, pejabat, perwira TNI, dan polisi.
Bahkan warga biasa diundang untuk menyaksikan langsung pahlawan mereka. Ratna datang bersama Dimas, meski hatinya berat. Ia tahu, ini berarti ia akan kembali bertemu Bima, kali ini tanpa jarak, di depan semua orang. Acara dibuka dengan sambutan wali kota. Setelah itu, pembawa acara memanggil nama yang paling ditunggu. Hadirin sekalian, marilah kita sambut Letnan II Bima Prasetya. Pintu aula terbuka. Bima masuk dengan langkah tegap, seragam dinas lengkap, medali bergoyang di dadanya. Tepuk tangan bergemuruh. Sorot kamera wartawan mengikutinya. Bima berdiri di podium. Pandangannya menyapu ruangan, singgah sebentar pada Ratna, lalu kembali fokus ke hadirin. Terima kasih atas kehormatan ini. Keberhasilan misi kemarin adalah hasil kerja tim, bukan saya seorang. Namun izinkan saya menyampaikan satu hal penting, ucapnya lantang. Suara di aula perlahan mereda. Semua orang menunggu. Bima melanjutkan, 2 hari sebelum misi ini, saya hadir di sebuah acara pernikahan. Saat itu, saya datang bukan sebagai seorang perwira, bukan pula sebagai seorang pahlawan. Saya datang sebagai orang biasa. Penampilan saya lusuh, pekerjaan saya terlihat sederhana, dan karena itu, saya dihakimi, dihina, bahkan dipermalukan. Ruangan hening. Beberapa polisi yang hadir di pernikahan itu menunduk. Ratna menggigit bibirnya. Wajahnya mulai panas. Pelajaran yang saya ingin bagikan adalah ini, lanjut Bima. Suaranya tegas namun mengandung ketenangan. Jangan pernah mengukur nilai seseorang hanya dari penampilan atau pekerjaannya. Setiap orang membawa cerita, perjuangan, dan tanggung jawab yang mungkin tidak kita pahami. Hormatilah semua orang, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Tepuk tangan pecah. Beberapa orang berdiri, memberikan penghormatan. Kamera televisi menyorot wajah-wajah di ruangan. Ada yang terharu, ada yang malu, ada pula yang menitikkan air mata. Ratna menunduk. Air matanya jatuh. Dimas memegang tangannya, tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Bima mengakhiri pidatonya dengan memberi hormat. Terima kasih. Salam hormat saya untuk semua rakyat yang saya lindungi. Setelah acara usai, banyak orang menghampiri Bima untuk bersalaman. Beberapa polisi yang dulu menertawakannya kini berdiri paling depan untuk meminta maaf. Bima menyalami mereka satu persatu, tanpa dendam. Ratna akhirnya maju. Matanya berkaca-kaca. Bima, maafkan aku. Aku salah menilai. Aku menyesal. Bima menatapnya dengan tenang. Ratna, hidup ini penuh pilihan. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku pun begitu. Yang penting, kita belajar dari masa lalu. Ratna tak mampu berkata apa-apa lagi. Air matanya mengalir deras. Ia tahu, penyesalan itu akan selalu ada, karena ia telah melepaskan seseorang yang ternyata jauh lebih berharga dari yang ia kira. Bima kemudian melangkah pergi, meninggalkan aula dengan kepala tegak. Di luar, masyarakat sudah menunggunya, meneriakkan namanya dengan bangga. Ia menaiki kendaraan dinas, melambaikan tangan, lalu pergi menjalankan tugas berikutnya. Dan bagi semua orang yang pernah meremehkannya, hari itu akan selalu menjadi pengingat bahwa mereka pernah menertawakan seorang pahlawan. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Kisah tentang Bima, seorang perwira TNI lulusan terbaik yang menyamar sebagai tukang sayur, lalu datang ke pernikahan mantan kekasihnya, Ratna, mengajarkan kita banyak hal yang sangat berharga tentang kehidupan, harga diri, dan cara kita memperlakukan orang lain. Mari kita uraikan satu persatu, agar kita benar-benar memahami maknanya. 1. Jangan pernah menghakimi seseorang dari penampilan luar. Ketika Bima datang dengan kaos lusuh, celana pendek robek, dan keranjang sayur di pundak, hampir semua orang memandangnya sebelah mata. Bahkan orang-orang yang dulu mengenalnya ikut menertawakan. Padahal, di balik penampilan sederhananya, tersimpan identitas besar yang sedang ia jaga demi tugas negara. Seringkali dalam hidup, kita terburu-buru memberi label pada orang lain hanya karena apa yang terlihat. Kita menganggap orang berpakaian sederhana berarti miskin,
kita menilai tukang sayur hanya dari dagangannya, atau kita meremehkan pekerjaan seseorang karena tak terdengar mewah di telinga kita. Padahal, kita tidak tahu perjalanan hidup mereka, tanggung jawab mereka, atau bahkan pengorbanan yang mereka lakukan demi orang banyak. Pelajaran ini mengingatkan kita untuk menahan lidah, menahan pandangan meremehkan, dan belajar melihat seseorang dari hatinya, bukan dari kulit luarnya. 2. Kesabaran adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Saat dihina di pelaminan, Bima bisa saja marah, membalas kata-kata Ratna dan teman-teman polisinya. Namun ia memilih diam. Ia tidak membalas dengan kemarahan, karena ia tahu bukan waktunya untuk membuktikan diri. Kesabaran bukan berarti kita lemah. Justru kesabaran adalah tanda kekuatan batin yang besar. Menahan diri saat harga diri diinjak, menahan amarah ketika diremehkan, adalah bukti bahwa kita menguasai diri kita sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kebenaran akan berbicara lebih keras daripada 1000 kata. 3. Pilihan hidup akan membentuk masa depan kita. Ratna memilih meninggalkan Bima karena ia merasa masa depan bersama seorang calon tentara tidak pasti. Ia memilih jalan yang menurutnya lebih aman. Namun ternyata, di balik pilihannya itu, ia kehilangan kesempatan untuk berjalan bersama seseorang yang memiliki dedikasi luar biasa untuk negara dan rakyatnya. Setiap pilihan hidup membawa konsekuensi. Ada pilihan yang terlihat mudah dan aman, tapi ternyata menyesatkan hati kita. Ada pula pilihan yang berat, penuh tantangan, tapi justru membawa kebanggaan dan keberkahan. Kita harus bijak sebelum memutuskan, karena tidak semua yang terlihat menguntungkan di awal akan menjadi kebahagiaan di akhir. 4. Nilai seseorang tidak diukur dari jabatan atau kekayaan, tapi dari integritasnya. Bima tetaplah Bima, baik saat ia menjadi tukang sayur maupun saat ia berdiri gagah dengan seragam TNI. Yang membedakan hanyalah mata orang yang melihatnya. Integritas, keberanian, dan pengorbanan yang ia miliki sudah ada sejak awal. Hanya saja tidak semua orang bisa melihatnya. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena pekerjaan kita sederhana. Selama kita bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan bermanfaat bagi orang lain, maka kita sudah memegang nilai hidup yang sejati. 5. Maaf adalah jalan untuk menutup luka. Di akhir kisah, Ratna meminta maaf. Dimas pun mengakui kesalahannya. Bima menerima maaf itu tanpa dendam. Ia tahu, membawa rasa benci hanya akan menambah beban di hati. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti kita memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai hidup kita. Dengan memaafkan, hati menjadi lebih ringan, dan langkah kita ke depan menjadi lebih tenang. 6. Jangan pernah meremehkan orang yang diam. Orang yang banyak bicara belum tentu benar, dan orang yang diam belum tentu kalah. Diam kadang menjadi strategi, seperti Bima yang menahan diri hingga saat yang tepat tiba. Dalam hidup, kita akan bertemu orang-orang yang memilih diam ketika diperlakukan tidak adil. Jangan kira mereka tidak punya kemampuan untuk membalas. Bisa jadi, mereka hanya menunggu waktu untuk membuktikan sesuatu dengan cara yang jauh lebih elegan. 7. Setiap orang punya peran penting di dunia ini. Kisah Bima menunjukkan bahwa tak peduli apa peran kita, seorang pedagang sayur, petani, guru, tentara, atau bahkan pejabat, semuanya punya arti jika dilakukan dengan tulus dan bertanggung jawab. Dunia ini tidak hanya berdiri karena orang-orang yang bekerja di balik meja besar, tapi juga oleh mereka yang bekerja di jalanan, di pasar, di sawah, dan di medan operasi seperti Bima. Sahabat Rizka Story. Kisah ini bukan hanya tentang pembalasan atau penyesalan. Kisah ini tentang bagaimana kita belajar menghargai setiap manusia, menghormati setiap pekerjaan, dan tidak tergesa-gesa memberi penilaian. Ingatlah, di balik pakaian sederhana bisa saja tersembunyi seragam kebanggaan. Di balik tangan yang memegang keranjang sayur, bisa saja tersimpan tangan yang memegang senjata demi membela tanah air. Dan di balik senyum tenang seseorang, bisa saja ada sejarah pengorbanan yang panjang. Maka mulai hari ini, mari kita latih diri untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Hargai setiap orang, sekecil apapun perannya di mata kita. Karena ketika kita menghargai orang lain,
Kita sedang menanamkan rasa hormat yang suatu hari akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih indah. Itulah pesan-pesan dari kisah Bima yang bisa kita renungkan. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih menghargai sesama.